Bisa gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Alladzi hadana ilal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu ila kafatil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim war rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kirami ila akhiril ayyam wa ba'du. Ilahi anta maqsudi waridaka maqlubi aqtini ma'abbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, segenap ikhwan Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, tentu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, juga nikmat sehat walafiat, zahir maupun batin, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat yang sangat amat berharga, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik, lebih berharga daripada dunia dan isinya, yaitu nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah pada malam ini, malam Rabu memasuki malam tanggal 4 di bulan Muharram tahun baru Islam 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 ya, di bulan Juli. Bertepatan dengan tanggal 9 di bulan Juli tahun 2024, dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dan dengan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah kita masih bisa istiqomah melaksanakan amaliyah zikir khotaman, yang mudah-mudahan seluruh rangkaian zikir, amal kebaikan, amal ibadah yang kita lakukan pada malam ini, juga yang kita lakukan pada hari-hari sebelumnya, semuanya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan pahalanya bagi kita nanti di dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, Nabi Agung baginda tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, juga tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Langsung saja, ketahuilah bahwasanya salah satu di antara perkara yang mengakibatkan atau yang menyebabkan amal ibadah kita atau amal soleh kita atau amal kebaikan yang kita lakukan menjadi sia-sia, selain
sifat hasud yang ada di dalam hati kita, selain sifat riya yang ada di dalam hati kita, adalah juga sifat-sifat kemunafikan. Orang yang memiliki sifat-sifat kemunafikan itu pertanda bahwa di dalam hatinya masih ada penyakit nifak. Penyakit nifak ini sangat berbahaya, bukan hanya akan mengakibatkan amal kebaikan yang kita lakukan menjadi sia-sia, juga penyakit nifak ini dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Maka oleh karenanya seyogyanya lah setiap selesai sholat fardu 5 waktu kita berdoa mohon perlindungan kepada Allah dari penyakit nifak dengan doa Allahumma inni a'udzubika minan nifaqi wa su'il akhlaq wa dhiqil arjaq. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhiqil arjaq. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari penyakit nifak dan dari buruknya akhlak, jeleknya akhlak, dan dari sempitnya rezeki. Coba kita baca bareng-bareng dengan niat kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita yang ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita bareng-bareng awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhiqil arjaq. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhiqil arjaq. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhiqil arjaq. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari penyakit nifak dan dari buruknya akhlak dan dari sempitnya rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi kalau umpama doa ini dibaca oleh imam setelah sholat berjamaah dan diamini oleh para makmum atau para hadirin, ini menjadi inna, a'udzu menjadi na'udzu. Contoh, Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhiqil arjaq. Kalau ini artinya sesungguhnya aku. Tapi kalau inna artinya sesungguhnya kami. Maka ini diganti dengan inna yang mutakalim wahdahnya diganti dengan nun mutakalim al ghair. Maksudnya supaya doa yang kita baca para makmum, para hadirin yang mengamini juga kebagian dari doa yang kita baca. Seperti dalam doa kunut, kalau kita baca doa kunut sendirian Allahumma hdini. Tapi kalau diamini oleh para makmum Allahumma dina. Ada ni, ada na. Kalau ni itu berarti diidopatkan ke iya mutakalim wahdah. Itu untuk diri kita sendiri. Tapi kalau na berarti itu diidopatkan ke nun mutakalim al ghair. Artinya kami, berarti semuanya kebagian. Nah itu bahayanya penyakit nifak. Sebab penyakit nifak ini, orang yang memiliki penyakit nifak di dalam hatinya, orang tersebut menyandang sebagai orang munafik. Sebenarnya kalau kita lihat, kita perhatikan Al-Quran surah yang kedua, surah Al-Baqarah juz 1 ayat 8, di mana Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan dari sebahagian manusia ada orang-orang yang mengatakan dengan lisannya, sesungguhnya kami benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir atau hari kiamat. Tapi kata Allah, wa ma hum bimumin,
Padahal mereka tidak beriman. Mereka hatinya ingkar. Mereka mengatakan beriman hanya di mulut saja, tapi di hati ingkar. Lain di mulut, lain di hati. Nah, ini orang munafik namanya. Antara ucapan dengan fakta perbuatan tojaiyah, bertolak belakang, atau goer muafakoh, tidak akur, tidak relevan. Di mana orang munafik ini ada yang mengatakan manusia bermuka dua, di depan iya, di belakang tidak. Di hati mengatakan, di mulut mengatakan beriman, tapi di hati ingkar. Nah, oleh karena Allah tahu keadaan hati mereka, maka kata Allah, wa mahum bimu'minin, mereka tidak beriman. Jadi mereka hendak menipu Allah. Yukhadi'un Allah. Yukhadi'un Allah waladina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashkurun, kata Allah. Mereka hendak menipu Allah, dan Allah membalas tipuan mereka. Sebenarnya mereka menipu dirinya sendiri, mereka tidak sadar. Itulah orang-orang munafik. Dan orang munafik ini jadi berdasarkan surah 2 Al-Baqarah juz 1 ayat 8 yang tadi saya sampaikan, berarti orang munafik ini tidak termasuk kepada golongan orang mukmin. Mereka termasuk kepada golongan orang kafir. Sehingga nanti di akhirat pun orang-orang munafik ini oleh Allah akan dikumpulkan semuanya bersama orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah yang keempat, yaitu surah An-Nisa juz yang kelima ayat yang ke-140. Allah menegaskan dalam firman-Nya, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi nari jahannam jami'a. Kata Allah dalam ayat ini, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir fi jahannam jami'a, kata Allah, di dalam neraka jahanam. Karena orang munafik dengan orang kafir, mereka sama-sama tidak beriman kepada Allah. Mereka sama-sama ingkar hatinya kepada Allah. Mereka sama-sama durhaka kepada Allah. Mereka adalah musuh-musuhnya Allah. Maka oleh karena itu kita dilarang oleh Allah bergaul dengan orang-orang munafik, mendekati orang-orang munafik, duduk bersama dengan orang-orang munafik, kita dilarang oleh Allah. Apalagi kalau kita bekerja sama mendukung programnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik, itu bahaya. Nanti di akhirat kita akan dikumpulkan bersama mereka di neraka jahanam. Adapun ayat Al-Qur'an yang melarang kepada kita agar supaya kita tidak bekerja sama dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang munafik, agar supaya kita tidak menuruti kemauannya orang-orang kafir dan orang-orang munafik, agar supaya kita tidak mendukung programnya atau proyeknya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Mari kita lihat ayat yang melarangnya terdapat dalam Al-Quran surah ke-33, yaitu surah Al-Ahzab juz 22, ayatnya ayat 48, di mana dalam ayat tersebut Allah telah berfirman, wala tuti'il kafirina wal munafikina wada'adahum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Kata Allah dalam ayat ini, dan janganlah sekali-kali kamu menuruti kemauannya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Orang kafir itu, orang munafik itu, kalau beribadah, kalau sholat, mereka sholatnya bukan karena Allah, tapi sholatnya
bermaksud riya di hadapan manusia, bermaksud pamer. Karena memang hatinya mereka ingkar kepada Allah. Nah, janganlah sekali-kali kamu menuruti keinginannya, kemauannya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Lalu bagaimana kalau umpama orang-orang kafir, orang-orang munafik melakukan gangguan-gangguan kepada kita? Kata Allah dalam ayat ini, wada' ajahum. Tinggalkan gangguan mereka. Jauhi gangguan mereka. Jangan kamu hiraukan, jangan kamu pedulikan. Kamu tetap istiqomah di jalan Allah. Gangguan-gangguan yang dilakukan oleh orang-orang munafik jangan dipedulikan, biarkan saja mereka begitu. Itu kata Allah, wada' ajahum. Kemudian kata Allah, wa tawakkal Allah. Bertawakallah kamu kepada Allah. Berserah dirilah kamu kepada Allah. Semuanya Allah nanti yang ngatur. Allah yang maha tahu, yang maha mengatur segalanya. Kita berserah diri kepada Allah. Kita jangan menghiraukan gangguan orang-orang munafik. Kemudian di akhir ayat Allah berfirman, wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Para jamaah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat keterangan ayat Al-Quran surah 4 An-Nisa juz 5 ayat yang ke-142-nya, ini lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang munafik, orang-orang yang di hatinya ada penyakit nifaq, orang-orang yang mulutnya mengatakan beriman tapi hatinya ingkar kepada Allah, mereka di nerakanya oleh Allah akan ditempatkan di tingkatan neraka yang paling bawah, keraknya neraka, di neraka bagian yang paling panas. Neraka bagian atas aja ujung apinya udah panas, apalagi bagian bawahnya. Nah, orang-orang munafik tempatnya di situ. Kata Allah dalam Al-Quran surah 4 An-Nisa juz 5 ayat 145, Allah menegaskan dalam firman-Nya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka akan ditempatkan di neraka tingkatan yang paling bawah atau keraknya neraka, yakni neraka yang paling panas apinya. Walan tajidalahum nasira. Dan sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan penolong sedikit pun bagi mereka. Nah, supaya kita dapat mengetahui seseorang itu munafik atau bukan, tentu kita harus mengetahui ciri-cirinya. Likulli syai'in alamatun. Segala sesuatu itu ada ciri-cirinya. Seperti cirinya orang yang cinta kepada Allah, suka berzikir kepada Allah, suka menyebut nama Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Rasulullah bersabda, alamatuhu billah hubu dzikrillah. Tandanya, cirinya orang yang cinta kepada Allah, ia suka berzikir kepada Allah. Seperti malam ini kita berzikir. Ini tandanya kita cinta sama Allah. Kalau nggak ada cinta, kita malas berzikir. Ngapain? Mendingan tidur. Kita berzikir nggak ada tendensi apapun. Nggak ada hal-hal yang bersifat duniawi yang kita kejar. Nggak ada. Karena cinta kepada Allah. Betul Pak Dul? Betul. Betul kan? Pak Dul kesini nyari apa? Nyari apa coba yuk? Nyari ridho Allah, bukan nyari janda kan? Lah mendingan tidur. Kalau kita kesini mau nyari sesuatu yang bersifat dunia, mendingan tidur. Kita nyari ridho Allah karena kita butuh ridho Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian cirinya orang, bentar, sabar. Cirinya orang yang benci kepada Allah, orang yang tidak suka kepada Allah, kata Nabi, ini kelanjutan dari hadis tadi. Wa alamatu bughdillah bughdul dzikrillah. Dan tandanya orang yang benci kepada Allah, tidak suka kepada Allah, dia tidak suka berzikir kepada Allah. Jadi kalau diajak zikir dia alergi. Bahkan dia mengatakan, ngapain zikir capek-capek, mendingan nonton TV. Gitu jawabannya. Obat.
Nah ini ciri orang munafik seperti itu. Dan kata Allah dalam Al-Quran, wala yadkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu tiadalah mereka berzikir kepada Allah melainkan sedikit saja. Jadi orang munafik kalau berzikir sedikit dia, dan sedikit pun bukan karena Allah, karena ria. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, supaya kita dapat mengetahui seseorang itu munafik atau tidak, termasuk untuk cermin diri kita sendiri. Apakah kita termasuk orang munafik atau tidak nih? Ya, tentu kita harus mengetahui ciri-cirinya. Nah, ada enggak tanda-tanda munafik dalam diri kita? Kita nggak usah ke orang lain, ke diri kita aja deh. Ya, memperbaiki diri kita aja deh. Ya. Baik. Mari kita lihat keterangannya. Pertama, ciri-ciri munafik berdasarkan Al-Quran dulu. Yaitu masih surah 4. An-Nisa juz 5, tapi ayatnya ayat 142. Ayat 142. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila." Kata Allah dalam ayat ini, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una, mereka hendak menipu Allah kepada Allah. Keren banget ya, manusia diciptakan Allah tapi mau menipu Allah. Keren banget ya, luar biasa ini orang. Padahal dia diciptakan oleh Allah tapi mau menipu Allah. Emang Allah bisa ditipu? Kagak bisa lah. Kita bisa ditipu oleh manusia lain, tapi Allah nggak bisa ditipu. Jadi yukhadi'una Allah, mereka hendak menipu Allah dengan mengatakan kami beriman, tapi hatinya ingkar. Mereka mau nipu Allah. Jadi Allah itu dianggapnya kayak apa gitu ya? Wa huwa khadi'un, kata Allah. Sedangkan Allah membalas tipuan mereka, yaitu dengan neraka nanti. Kemudian itu ciri yang pertama berdasarkan Al-Quran surah 4 An-Nisa juz 5 ayat 142. Kemudian kelanjutan ayatnya, wa ija, dan apabila qamu ila sholati, orang-orang munafik mengerjakan sholat, qamu kusala, mereka mengerjakan sholat dengan bermalas-malasan. Walaupun mereka sholat itu bukan karena Allah tapi karena ria. Kata Allah, yura'unan nasa, dengan sholatnya mereka bermaksud ria, pamer di hadapan manusia. Berarti ciri yang kedua dari orang munafik berdasarkan ayat ini adalah siapapun yang sholatnya, ibadahnya, zikirnya, apapun amal kebaikan yang dilakukannya dalam hatinya mengharapkan pujian dari manusia, berarti dia orang munafik. Ibadahnya bukan karena Allah, orang munafik itu. Dia ada tendensi yang bersifat duniawi. Jadi nggak murni karena Allah, ada tujuan pribadi. Itu orang munafik. Kemudian ciri yang ketiga di penghujung ayat Allah berfirman wala yadkuruna, dan tidaklah orang-orang munafik berzikir kepada Allah illa, melainkan qalila, sedikit saja. Jadi ulah teuing, ulah era teh batur lah. Jadi ibadahnya bukan karena Allah tapi karena manusia. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Daripada kita ibadah seperti itu, mendingan jangan. Kagok gitu. Nyebur sekali ke neraka lah. Karena kalau kita perhatikan nih, tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini ada di penghujung azan kan? Kalimat azan ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita lihat tafsirnya dalam kitab Tanbihul Ghafilin, buah karya Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah Al-Amil Al-Kamil Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi,
ternyata tafsir dari kalimat la ilaha illallah yang ada di penghujung azan, tafsirnya adalah ahlisu sholatakum liwajhillahi ta'ala. Ikhlaskanlah sholat yang kalian kerjakan semata-mata karena Allah. Kenapa? Karena innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbalu, tidak akan menerima Allah, minal amali, dari suatu amal yang dilakukan oleh hambanya, illa makana lahu kholison, kecuali amal itu ikhlas semata-mata karena Allah, tidak ada tendensi apapun yang bersifat manusia, tidak mengharapkan pujian dari manusia, tidak mencari muka di hadapan manusia. Waktu dia wajhu, dan amal itu dilakukan semata-mata libtighai mardhatillah, karena mencari ridho Allah, bukan mencari ridho manusia. Kalau mencari ridho manusia nggak ada ujungnya. Mungkin bapak-bapak pernah dengar kisah ya, kisah, riwayat, ceritalah. Kata gurunya, kamu jangan mencari ridho manusia, jangan mencari senangnya manusia. Capek kita hidup kalau mencari senangnya manusia. Gurunya bercerita begini, ada dua orang, ayah dan anak. Ayahnya naik kuda, yang nuntun kuda anaknya. Berjalanlah mereka berdua, bertiga berarti dengan kuda ya. Kemudian lewat satu kampung, di situ banyak orang pada ngomongin. Itu bapaknya tega amat ya, anaknya disuruh nuntun, bukannya anaknya di atas, bapaknya yang nuntun. Tega itu orang tua, gak punya perasaan. Kedengaran sama bapaknya, turun bapaknya, nak, kamu aja yang naik nak, bapak yang nuntun. Emang kenapa? Tadi bapak dengar orang ngomong. Baik pak, anaknya naik ke atas kuda, bapaknya yang nuntun. Berjalan, lewat satu kampung, di situ banyak orang. Dia omongin lagi sama orang-orang. Itu anak tak tahu diri, gak tahu sopan. Masa orang tua disuruh nuntun, dia di atas. Kedengaran lagi sama anaknya, Pak, saya lagi yang nuntun pak, bapak yang naik. Kenapa emang? Ada yang ngomong, pak, ini mau mencari ridho manusia nih, mau mencari enaknya manusia. Akhirnya bapaknya turun, anaknya naik. Enggak, dua-duanya enggak ada yang naik. Itu kuda dituntun sama dua orang itu, sama anaknya ada bapaknya. Jalan lagi, lewat satu kampung, banyak orang, ngomong lagi orang-orang tuh. Itu orang dua-duanya belegu gitu. Udah tahu ada kendaraan nggak ditunggangi, malah dituntun. Nggak ada habis-habisnya. Kalau kita hidup mencari ridho manusia, mencari senangnya manusia, capek deh. Udah, kita harus punya prinsip hidup. Orang mau ngomong apa, mau ngomong, bodoh amat, serahkan sama Allah. Allah yang lebih tahu tentang diri kita. Nanti kebenaran tetap akan muncul, cepat atau lambat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, ya, jadi berdasarkan surah 4 An-Nisa juz 5 ayat 142, satu, orang-orang munafik itu kelakuannya hendak menipu Allah. Mereka pikir Allah bisa ditipu gitu. Tapi ternyata Allah membalas tipuan mereka dengan neraka jahanam nanti di akhirat. Yang kedua, orang-orang munafik itu suka bermalas-malasan mengerjakan sholat. Pernah ketika Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan, Rasulullah mengatakan begini, ra'aitu rijalan wa nisaa yudrabuna ala ru'usim fatasiru dimagumkan nahril azim fayaquluna ya wailah wa yasubura faqultu li Jibril alaihi salam man hum ya Jibril qala alladzina yusalluna sholata fi ghairi waqtiha. Ketika Rasulullah selesai menerima perintah sholat dari Allah, lalu kemudian beliau dikawal oleh malaikat Jibril berkunjung ke dalam surga dan ke neraka. Nah, ketika beliau berada di dalam neraka, beliau melihat banyak laki-laki, banyak perempuan dengan jumlah yang sulit untuk dihitung. Mereka kepalanya sedang dipukul-pukul oleh gada sampai kepalanya hancur.
sampai polonya keluar, patasilu dimagum kanahil azim. Polo mereka itu yang banyak mengalir seperti sungai besar. Dan mereka menjerit-jerit kesakitan, ya wailah wa ya sumuruh, aduhai celaka, aduhai sengsara. Lalu aku saat itu bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haulai? Wahai Jibril, siapa mereka itu? Qala, Jibril menjawab, alladzina yusalluna salata fi ghairi waqtiha. Mereka adalah gambaran umatmu yang ketika hidup di alam dunia mereka bermalas-malasan mengerjakan sholat. Kadang-kadang mengerjakan sholat setelah waktunya habis. Contoh, sholat subuh di waktu duha, ditiir aja duha, emang sate ditiir. Dijikeun. Sholat zuhur di waktu asar, sholat asar di waktu maghrib, sholat maghrib di waktu isya, sholat isya di waktu subuh. Nah, orang yang mengerjakan sholat bukan pada waktunya, sholat mah sholat tetap dikerjakan, cuma bukan pada waktunya, masih dapat siksaan dari Allah nanti. Apalagi yang sama sekali meninggalkan sholat. Nah, itu para jemaah. Baik, ciri-ciri orang munafik itu tadi berdasarkan Quran surah 4 An-Nisa juz 5 ayat 142. Nah, sekarang mari kita perhatikan, kita lihat apa saja ciri-ciri orang munafik berdasarkan hadis Nabi. Baik, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab yang disebut Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, Rasulullah telah bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fi khoslatun minhunna kanat fi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Ija haddasa kadzaba wa ija wa'ada akhlafa wa ija ahada godara wa ija khasama fajara. Nah, kalau kita perhatikan berdasarkan keterangan hadis ini, ciri orang munafik ada 4. Tapi memang ada riwayat lain yang mengatakan ada 3. Tapi yang lebih lengkap ada 4. Ciri orang munafik, kata Nabi, 4 perkara. Barang siapa di dalam dirinya terdapat 4 perkara ini, karena munafikon kholison, kata Nabi, maka adalah ia benar-benar munafik yang tulen, munafik yang militan, asli munafiknya. Kalau 4 sifat ini ada dalam diri kita nih, mudah-mudahan 4 sifat ini oleh Allah dijauhkan dari diri kita ya. Jadi kalau 4 perkara ini benar-benar ada di dalam diri seseorang, maka orang tersebut, kata Nabi, kana munafikon kholison, dia adalah munafik yang tulen, munafik yang militan, asli munafiknya. Lalu bagaimana kalau umpama hanya salah satu dari 4 perkara yang ada dalam diri kita? Kata Nabi di sini, wa man kanat fi khoslatun minhunna kanat fi khoslatun minan nifaq. Dan barang siapa di dalam dirinya terdapat salah satu dari 4 perkara tersebut, kata Nabi, kanat maka dia adalah orang yang menyandang sifat kemunafikan, hatta yada'aha, sehingga ia meninggalkannya. Baik, adapun yang 4 perkara tersebut, yang mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari 4 perkara ini, supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan orang munafik yang nantinya ditempatkan di neraka, walaupun tukang tahajud, walaupun tukang berjamaah, walaupun tukang zikir, walaupun tukang beramal soleh, walaupun tiap tahun ibadah haji, tiap bulan umroh, walaupun tiap tahun kurban. Tapi kalau di dalam dirinya ada sifat nifaq, kalau dia menyandang sebagai orang munafik, itu seluruh amalnya sia-sia dan dia akan dimasukkan ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang pertama, ija haddasa kadzaba. Cirinya orang munafik, ija apabila haddasa, ia berbicara, kadzaba, suka berbohong. Contoh, misalnya nih, Pak Endang, saya pinjam uang dong. Saya lagi butuh uang nih, mendesak buat berobat anak saya. Ntar saya gantilah sebulan kemudian. Ntar tanggal 1 bulan depan saya nerima gaji. Tanggal 1 depan saya nerima gaji. Saya ingat
punya janji sama undang mau bayar utang, tapi nggak dibayar, malah digunakan untuk keperluan lain sampai berbulan-bulan, sampai belum dibayar. Nah itu caranya orang munafik. Apabila berbicara suka bohong. Nah orang seperti ini kata Allah jangan dituruti kemauannya. Wala tutil kafirin wal munafikin. Jangan kau turuti kemauan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Bahkan kata Nabi laisal mu'min bikadzibin. Tidak dikatakan orang beriman bikadzibin, orang yang tukang bohong. Enggak ada iman di hatinya kalau masih tukang bohong. Yang kedua, wa ija wa ada ahlafa. Ciri orang munafik yang kedua wa ija, dan apabila wa ada ia berjanji, ahlafa ia ingkar janji. Misalnya Mang Endang mau ngasih hadiah ke saya gitu kan, ya, tapi sampai sekarang belum dipenuhi, umpama. Nah itu berarti janjinya belum dipenuhi. Datang Pak Ima memajukan ke panggilan. Bukan kapa jela, bukan. Kok merasa sih? Bagus merasa mah. Bagus. Orang berbuat salah merasa salah itu bagus. Daripada orang berbuat salah tapi merasa nggak salah, itu yang konyol. Kapangi mempunyai. Ya jadi ngobrol ah. Yang ketiga, ya. Jadi merasa berbuat salah itu jauh lebih bagus, lebih mulia daripada berbuat salah tapi tidak merasa salah. Itu bahaya itu. Berbuat salah tapi tidak merasa salah, biasa-biasa aja. Padahal berbuat salah itu parah itu. Oh berdegong itu mah. Kayak ngobrol gampang ya, gampang. Jangan usaha sih. Kalem nah. Yang ketiga, kata Nabi ciri orang munafik wa ija, dan apabila ahada ia bersumpah, godaro dia melanggar sumpahnya. Nah kalau ada orang suka melanggar sumpah, itu berarti orang tersebut memiliki sifat kemunafikan. Dan yang keempat kata Nabi wa ija khosoma fajaro. Wa ija, dan apabila khosoma ia bersengketa, fajaro ia melakukan kecurangan. Dia suka curang sama orang lain. Nah itu ciri-ciri orang munafik berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Adapun menurut keterangan dalam hadis riwayat yang lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salasun. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Kalau menurut riwayat Abu Hurairah. Kalau tadi kan menurut riwayat Bukhari Muslim. Yang pertama, ija haddasa kadzaba. Apabila berbicara suka berdusta. Nah kalau ada orang suka berdusta, ya kalau bahasa kita omong doang, tapi bohong omongannya itu. Nah itu berarti orang tersebut memiliki salah satu ciri dari sifat munafik. Kemudian wa ija wa ada ahlafa, dan apabila berjanji suka ingkar janji atau janjinya tidak ditepati. Kemudian yang ketiga wa ija tumina khona, apabila dipercaya atau diberikan amanah kepadanya, khona kata Nabi, dia hianat, tidak memegang amanah, tidak memegang kepercayaan. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lihat Al-Quran surah yang ke-17, yaitu surah Al-Isra juz 15 ayat 34. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita orang-orang beriman supaya keimanan kita tidak rusak. Allah memerintahkan kepada kita orang-orang beriman agar memenuhi janji-janji kita. Dalam ayat ini Allah berfirman, auku wa auku bil ahdi innal ahda kana anhu mas'ula. Kata Allah dalam ayat ini, penuhilah janji-janji kalian. Sesungguhnya janji kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di hari kiamat. Jadi siapapun yang punya janji dan punya janji yang kepada siapapun itu kita penuhi, Nah kalau ada orang sudah janji tapi tidak memenuhi janjinya, berarti dia mempunyai ciri-ciri kemunafik. Nah, jangan deketin tuh.
Kalau lupa lain lagi. Pohon. Tenang, insya Allah. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian materi hikmah ilmiah yang bisa Al-Fakir sampaikan dalam majlis zikir khotaman yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan barokah sababiyah kita duduk di majlis zikir khotaman ini semata-mata karena Allah, mengharap Allah, mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita oleh Allah bersih diampuni. Demikian pula seluruh dosa-dosa keluarga kita, saudara-saudara kita bersih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terpenting, mudah-mudahan manakala ajal kematian datang merenggut nyawa kita, semoga kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, membawa Islam, membawa ihsan, membawa amal soleh yang banyak, yang sempurna, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Akhirnya mari kita tutup acara kita, acara zikir khotaman malam ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Belakang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Jangan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa taradi Allah nasir rabbal alamin ya hayrajudi wal karami ya hayrajudi wal karami. Rabbana zidna ilman nafi amal hidayah wal barokah. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, yang mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk kami. Allahumma rzuqnal barakata fi kulli syai'in. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan, keberkahan dalam segala sesuatu. Waj'alna mubarakina aina ma kunna. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu diberkahi di mana saja kami berada. Fi kulli waqtin wahin, setiap saat selalu Engkau berkahi. Ya Allah, berkahilah umur kami, berkahilah kesehatan badan kami, berkahilah ilmu kami, berkahilah harta benda kami, rezeki kami, keluarga kami, anak-anak kami, usaha kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.